Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali bersama channel Nuri Saja. Kali ini kita coba sekilas melihat tentang materi yang sudah share di Google Drive tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Channel Nuri Saja. Jangan lupa di subscribe, share, dan like, share, dan like. Channel Nuri. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan channel Nuri Saja. Sekarang mari kita belajar tentang konsep getaran, gelombang, dan bunyi. Ya, kita lihat dulu SKKD-nya. Ya, standar kompetensinya adalah menerapkan konsep getaran, gelombang, dan bunyi. Kompetensi dasarnya adalah memahami konsep dan sifat gelombang secara umum, membedakan jenis-jenis gelombang, dan menerapkan konsep gelombang. Ya, tujuan dari pembelajaran ini antara lain mengantarkan siswa mengenai pengertian getaran, mengaplikasikan konsep gaya pulih, mengantarkan siswa pada pemahaman tentang frekuensi dan periode, mengajak siswa memahami ciri-ciri gelombang, mengajak siswa mengidentifikasi panjang gelombang, ya, memberikan contoh getaran dan gelombang bunyi, mengantarkan siswa pada pengertian getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, apa itu getaran? Getaran merupakan sumber bunyi, boleh, atau getaran merupakan gerak bolak-balik, ya, disebut di sini kita contohkan ayunan bandul, ya. Ketika beban disimbangkan ke arah B, ya, pada titik B, kemudian dilepaskan, maka beban tersebut akan bergerak bolak-balik melalui A, C, A, B, dan seterusnya. Dia akan bergerak bolak-balik, ya. Itulah yang dinamakan satu gelombang. Dalam konsep ini kita mengenal namanya frekuensi dan periode. Periode itu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali getaran dari B, A, C, A, B, ya. Dan kita bisa menghitung secara rumus T besar sama dengan T kecil per N, dan juga frekuensi kebalikannya. Nah, apa ayunan sederhana? Ya, ayunan sederhana itu, ya, dicontohkan di sini, ya. Ketika bandul disimpangkan sejauh X, maka dia mengalami gaya pulih. Gaya pulih nilainya adalah mg sin theta. Gaya pulih ini diakibatkan karena gaya berat dari bandul. Nah, bagaimana persamaan daripada gerak harmonis? Yaitu jika simpangan adalah Y, ya, yang berubah seiring waktu, yaitu Y sama dengan A sin theta atau A sin omega T, di mana omega adalah kecepatan sudut, T adalah waktu, Y adalah simpangan setiap saat, A adalah amplitudo, simpangan maksimal atau simpangan paling jauh. Ya, beralih ke gelombang. Gelombang ini merupakan getaran yang merambat. Nah, gelombang berdasarkan getaran dan rambatannya terbagi menjadi dua, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Ya, transversal itu tegak lurus, ya, arah getarannya tegak lurus dengan rambatannya. Sementara longitudinal, ya, itu rapat renggang, ya, getarannya sejajar dengan arah getarannya. Kita lihat gelombang transversal. Ya, jadi di sini contohkan untuk searah sumbu Y itu arah getaran, searah sumbu X adalah arah rambatan yang menghasilkan kecepatan rambatan dari gelombang itu sendiri. Ya, kita lebih detail mengenai bagian-bagian dari gelombang transversal. ABC adalah setengah gelombang. ABC juga merupakan satu bukit. CDE adalah satu lembah, ya. Satu lembah. Jadi itu bagian dari gelombang. Gelombang longitudinal kita lihat dari A, B, renggang, rapat, renggang, ya. A, B, C itu merupakan satu buah gelombang.
Ya. Cepat lambat gelombang. Ya, cepat lambat gelombang dirumuskan V, yaitu lambda. Lambda itu adalah panjang satu gelombang dikali dengan frekuensi, atau boleh ditulis dengan V sama dengan lambda per T, panjang gelombang dibagi perioda. Ya, sifat umum dari gelombang diantaranya adalah refleksi atau dipantulkan. Gelombang dapat dipantulkan seperti itu, ya, ya seperti kita bercermin, gitu kan. Kemudian dapat dibiaskan atau dibelokkan ketika menembus di medium yang berbeda. Kemudian dapat dipadukan, interferensi, ya, dipadukan, ya. Kemudian dapat dilenturkan, ya. Kemudian juga dapat diserap, ya, seperti itu, diserap. Oke, berikutnya gelombang mekanik. Gelombang yang merambat membutuhkan medium seperti udara, air, ya. Itu sebagai zat perambatan dari gelombang mekanik, ya. Gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan adalah contoh seperti ini, gelombang yang dia itu memiliki penampang yang bebas. Dia bergerak, ya, tanpa ada hambatan, ya, dengan persamaan asin omega T plus min Kx. Gelombang stasioner ini gelombang yang mana gelombang ini salah satu ujungnya ada yang terikat dan ada yang bebas. Ya. Kita lihat ujung terikat, ya, akan membentuk simpul, dengan ujung bebas akan membentuk perut. Nah, seperti itu. Ya. Yang warna biru gelombang datang, yang warna merah itu gelombang pantul. Gelombang bunyi, ya. Setiap benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Benda yang bergetar disebut sumber bunyi, ya. Bunyi memindahkan energi dari suatu titik ke titik lainnya. Daya bunyi, ya. Bicara tentang daya, maka kita bicara tentang intensitas bunyi. Secara mudahnya, seberapa besar bunyi yang dapat kita rasakan di gendang telinga kita, itulah intensitas bunyi. Intensitas bunyi dihitung dalam taraf intensitas atau tingkatan intensitas 10 log I per I0, di mana I0 adalah intensitas ambang, nilainya 10 pangkat min 12. Kita beralih ke efek Doppler, di mana frekuensi bisa berubah ketika pendengar atau sumber suaranya bergerak. Oke, itu tadi penjelasan mengenai gelombang. Mari kita coba lihat latihan soal. Sebuah pegas melakukan gerak harmonik sederhana dengan persamaan Y sama dengan 8 sin 6 pi T, di mana Y dalam senti, T dalam sekon. Berapa amplitudenya? Jawabannya adalah 8, karena udah kelihatan. A sin theta, A-nya itu 8, amplitudenya 8. Oke. Baiklah anak-anak, mungkin itu yang bisa Pak Nuri jelaskan untuk pertemuan kali ini. Silakan Anda buka media ini yang sudah saya share di Google Drive, dan bisa konsultasi lewat WhatsApp atau melalui komentar dari video saya ini. Ya, semoga video ini membantu. Media ini silakan dibuka dan pelajari. Di sana ada latihan soalnya dan konsep-konsep materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.